Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mama Gita, kemudian kita, Buning dan Bu Ica di Klinik Talenta Center. Nah, pada sore ini kita bincang-bincang sedikit tentang LKP atau setingkat akademi Talenta Center. Nah, kita mau dengar nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan LKP Talenta Center? Dok, jadi apa sih itu LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan Talenta Center ya dok ya. Insya Allah mudah-mudahan 3 tahun ke depan ini kita akan menjadi akademi ya, Akademi Talenta Center. Jadi ini merupakan perguruan tinggi setingkat dengan D3 dan gelar yang dikhususkan untuk individu berkebutuhan khusus dok. Nah, di mana mahasiswanya ini kami di sini tidak hanya melihat keilmuannya saja yang akan kita gali, tapi juga keterampilan vokasinya juga agar mereka itu menjadi individu yang mandiri ke depannya seperti itu dok. Nah, sebenarnya untuk lembaga kursus dan pelatihannya itu kita sudah ada, sudah sah diresmikan oleh Kemendiknas dok. Kita sudah keluar sertifikatnya itu di tahun 2017 gitu. Nah, untuk Akademi Talenta Center ini berdiri pada tahun 2019, tepatnya pas hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus besok. Ini ya, kita akan besok 1 tahun ya. Angkatannya ini kita ada 7 orang mahasiswa dok. Mereka ini dalam 1 tahun ini masih bergabung ya di perkuliahan yang sama gitu. Insya Allah tahun depan mereka baru sesuai dengan penjurusannya. LKP. Oke, untuk atau Akademi Talenta Center. Ya, dok. Untuk program utama dari Akademi Talenta Center, yang pertama kita memang berdasarkan pada 8 pilar ya dok. 8 pilar dari Akademi Talenta Center. Selain kognitifnya yang akan kita berikan gitu ya dok, tapi kita juga membina akhlaknya, dan yang terpenting untuk kemandiriannya, kita melatih mereka untuk berjiwa wirausaha. Adalah wirausaha. Jadi mereka wirausaha itu mereka mempunyai satu usaha gitu ya. Satu usaha. Nah, jam belajarnya tuh jam berapa sampai jam berapa? Belajarnya kita dari hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 sampai dengan pukul 4 dok. Programnya mix ya, antara LKP, antara pendidikan lembaga pendidikan setingkat D3 dengan BLK, Balai Latihan Kerja. Nah, Bu Ica, kalau di BLK tuh syukurnya anak-anak memang udah punya basic kelebihan masing-masing gitu ya dok ya. Ada yang pintar masak, ada yang bisa jahit, ada yang kriya gitu. Jadi memang dari keahlian mereka kita gali lagi di BLK sampai akhirnya punya produk masing-masing anak-anak. Contohnya bikin masker yang saat ini memang diperlukan di masyarakat. Itu anak-anak udah bisa mampu membuat masker masing-masing. Dari unit usaha ya, tapi yang paling penting sebenarnya apa sih intinya? Oke, intinya dari pendidikan ini ya dok ya. Semoga pendidikan ini kedepannya tidak hanya membekali keilmuannya saja gitu dok, tapi anak juga mahasiswa kita bekali dengan ilmu-ilmu bisnis dok, yang akhirnya ini insya Allah bisa terpakai sama mereka setelah mereka lulus dari sini. Mereka punya usaha dan mereka bisa mandiri. Yang membedakan juga dok dari perguruan tinggi yang lainnya ya dok, terutama khususnya buat anak-anak berkebutuhan khusus, kami di sini punya metode khusus bagaimana mereka untuk meregulasi emosinya gitu dok, karena mereka rupanya dengan mereka berkegiatan itu juga menjadi salah satu metode yang bisa memberikan dia kegiatan yang juga mampu untuk mengelola emosinya gitu dok. Ibaratnya programnya mix ya, antara LKP, antara pendidikan lembaga pendidikan setingkat D3 dengan BLK, Balai Latihan Kerja. Nah, Bu, kalau di BLK tuh syukurnya anak-anak memang udah punya basic kelebihan masing-masing gitu ya dok ya. Ada yang pintar masak, ada yang bisa jahit, ada yang kriya gitu. Jadi memang dari keahlian mereka kita gali lagi di BLK sampai akhirnya punya produk masing-masing anak-anak. Contohnya bikin masker
yang saat ini memang diperlukan di masyarakat. Itu anak-anak udah bisa mampu membuat masker masing-masing. Tadi Bu Nin bilang dari 8 pilar itu jadi mempunyai macam-macam ini sebenarnya. Iya. Jadi yang pertama adalah tadi tentang bagaimana mereka mempunyai entrepreneur ya, wirausaha, kemudian ahlak, terus kemudian dia bisa meregulasi emosinya, Meregulasi ya, emosi. memiliki resiliensi, ketahanan mental ya, ya, atau ketahanan resiliensi, mental. terus Lalu mereka juga berinteraksi dong, interaksi bisa sosial berinteraksi ketika satu punya sama produk, lain. iya, dengan teman-temannya. Ya Bang kita dan ini ada murid talenta ya, jadi dari murid dari LKP Talenta. Nah kita ini produknya apa nih namanya? Yogurt. Yogurt atau di mana? Di ya dompet lah. Di dompet, disimpan. Disimpan. Berapa banyak jadinya yang bisa kita dapatkan sehari itu? 16 aja. Yogurtnya kan harganya 11.000. 11.000 ya. Tapi dikasih tinggal 2 kan disimpan di kulkas kan. Uangnya disimpan, terus membeli sesuatu, beli apa aja kita? Mau beli itu, Beli apa? pengen di rumah sih rumah. Oh, beli rumah. Amin. Beli rumah. Kontrakan tapi sendiri. Oh, kontrakan punya kita sendiri gitu. Dari hasil yogurt ini. Iya. Kenapa sih sampai bisa bikin Jojo yogurt ya? Jojo yogurt dengan harga yang cukup lumayan ya, 11.000. Tapi memang ini alhamdulillah rasanya enak dan kental ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan yogurt-yogurt yang lain, ini ada perbedaan. Jadi setiap kita bawa hampir setiap hari laku ya. Kenapa sih sampai sejarahnya nih kita sampai buat yogurt ini? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sejak saya cerita dari awal ya, oke. Jadi waktu kita masuk ke Talenta kan sudah lama gitu ya. Terus Berapa tahun ya Bu ya? lama sekali. Dari Dari tahun. Ya, lebih lah. Tahun yang lalu Ya. lebih ya. Lebih. Kita itu anaknya itu ingin senang menyimpan uang dong. Jadi dia ingin beli sesuatu gitu. Tapi kan kalau dia juga rajin, maksudnya dia kalau misalnya lebaran kasih uang kan dia selalu simpan. Nah saya ajarkan agar dia itu misalnya dia mau membeli sesuatu, saya ajarkan agar dia tuh membeli sendiri gitu. Jadi uangnya itu bermanfaat gitu ya. Nah lama-lama kan kita ini kalau sekolah mah pengen jualan gitu katanya. Ingin jualan. Oh dulu waktu sebelum masuk ke Talenta dia kan suka main game. Main gamenya game apa namanya jualan burger gitu. Kata Gita, mama Gita nanti pengen jualan burger katanya. Tapi kan aduh gimana caranya gitu ya. Terus kebetulan kan di Talenta ini kan ada kesempatan untuk berjualan, dari berjualan kue gitu. Tapi caranya gini, jadi kita beli ke warung, bisa ke toko kue, terus kita ambil untung sedikit. Nah itu uang itu untuk kita semua, makanya dia bisa menyambung banyak gitu. Jadi modalnya nggak kembali ke saya gitu. Tapi tidak apa-apa lah ya itu. Terus lama-lama saya berpikir, oh kita tuh ini, mah katanya pengen jual teh botol gitu. Pokoknya dia inginnya botol gitu. Tadinya kan dari gelas gitu, tapi gelas misalnya mau bikin teh manis misalnya gitu. Kita gimana caranya, kan kalau gelas itu kan tumpah gitu. Terus pernah bikin puding juga dan tumpah dan lain-lain. Akhirnya kita sendiri mikir, mah gimana pakai botol. Saya belum berpikir, botol itu kan harus beli banyak dan pokoknya masih buta gitu ya, nyarinya kemana kan saya nggak tahu. Tapi lama-lama saya browsing di internet, ternyata botol itu ada, itu bisa dibeli. Terus udah gitu, sebelum itu kan ada terlintas ide untuk membuat yogurt, karena saya dulu pernah bikin yogurt dulu dong, cuma waktu kita masih SMP atau SMA lagi.
eh, ternyata dulu berhasil gitu, cuma caranya lain. Terus udah gitu sesudah kita masuk di Talenta ini, kami bikin ini yogurtnya, bikin es mambo gitu kan, itu lebih sederhana ya. Tapi itu kan cair ya. Lama-lama cair. Tapi sebetulnya sih kalau yogurt enaknya yang cair kan. Terus kita tuh, mah gimana kalau pakai botol katanya. Nah dari situ saya seperti saya bilang tadi, saya searching gitu. Ternyata botol tuh bisa dibeli. Terus akhirnya dikasih botol kan, jadi tadinya di plastik itu es mambo gitu, akhirnya dimasukin botol ya. Ternyata itu disambut baik di sini, di Talenta itu banyak yang beli gitu. Kalau mengenai rasa, saya ini dulu berimprovisasi gitu Dok ya. Rasanya enak apa, waktu pertama jualan masih asem gitu, itunya kurang pas gitu campurannya. Tapi lama-lama sesudah trial and error itu, jadi ditemukan rasa yang pas ya, perjuangan dari orang tua ya untuk kesuksesan seorang anak. Nah, Talenta Center dalam hal ini memfasilitasi ya untuk bagaimana membranding dari Jojo Yogurt ini. Ya, begitu Bu Ning ya. Untuk perkuliahannya ya Dok, yang menunjang dari bisnis ini Dok, kita ada yang namanya komunikasi bisnis dan strategi bisnis, yang mana mahasiswa ini kita latih ya Dok untuk benar-benar menguasai produk yang dia miliki Dok, dari visi misi, dari terus strategi marketingnya, hingga bagaimana nih industri di luar gitu pesaingnya gitu, sampai segmentasinya juga kita ajarkan gitu. Jadi mereka ini tidak hanya membuat produknya aja, tapi ilmu pemasarannya juga kita ajarkan. Kita melakukan penelitian kecil kan ya, uji tester produk, menanyakan bagaimana rasanya. Samping kita ada murid-murid lain juga sudah punya produk sendiri-sendiri ya. Sudah. Siapa? Siapa nyobain, Siapa nyobain. nyobain. Ya temennya siapa lagi Git? Yang punya produk siapa lagi Git? Rajasan, Yang punya produk di kelas? Ariel ya, Ariel, siapa lagi? Hakim, Paca, Farhan ya. Farhan, terus Paca, Adia. Kaca. Ya, jadi hampir semua anak-anak LKP itu punya produk ya, dan bagaimana mereka memasarkan produk itu, dan ini yang dilatih ini secara individu ya. Jadi tetap aja program di LKP itu individual ya, maksudnya disesuaikan dengan kemampuannya gitu ya Bu ya. Nah Mama kita sekarang bagaimana nih? Rencananya bagaimana sih ke depannya ini dari usaha dari Jojo Yogurt ini? Rencananya kalau bisa kita bisa lebih luas pemasarannya gitu ya. Tapi kan nanti ada kafe di sini gitu ya. Jadi mungkin mau dititipkan di sini ya, gitu ya. Ya. Dan di samping itu dia bikin sendiri juga ya kita ya di sini. Ya. Sekarang juga Dok, ini suka saya bantu dong Mama. Nah, bikin yogurt misalnya gitu ya. Dia juga kadang-kadang sudah membantu, tapi tidak banyak membantunya. Sementara masih saya support ini, kebanyakan saya support gitu Dok untuk produk ini. Ya memang terkendala ya anak spesial ya, jadi individu dengan spesialis juga dalam untuk membuat produk jadi kemampuannya juga terbatas, jadi memang harus didukung oleh support orang tua. Dan mungkin jumlah barangnya juga nggak begitu banyak ya jadinya. Nah inilah yang akhirnya dibantu oleh Balai Latihan Kerja, oleh BLK sendiri yang untuk memproduksi dalam jumlah banyak, karena ternyata kebutuhan dari penjualan yogurt ini lumayan ya. Peminatnya banyak, jadi dia di BLK ini dibuatlah untuk mencukupi kebutuhan itu. Dan alhamdulillah juga kita juga ikut ya membantu juga ya di situ ya. Jadi kita ikut bikin yogurtnya kita sendiri, bersama teman-teman juga ikut ya. Sampai SMA lah ibaratnya. Walaupun itu ada paket juga ya, jadi kejar paket. Jadi
apa namanya, kalau misalnya mereka ternyata tidak lulus di SMA, mereka masuk kemana tuh? Ya, untuk ini kita akan masukkan ke balai latihan kerja. Ke balai latihan kerja. Ya. Jadi balai latihan kerja yang belum pernah mendapatkan pendidikan tapi dia bisa membantu ya, sudah membantu, Iya. mereka bisa ya. Bisa. Nah, tapi di sini kan anak berkebutuhan khusus ini kan sangat rentangnya kan Pak luas ya, dari mulai yang pintar sampai yang IQ di bawah rata-rata dan kemudian mereka butuh bantuan penuh. Nah, bagaimana mengklasifikasikannya itu Bu Ica? Biasanya kita klasifikasi ini sama, kita lihat dulu kan kita punya SOP-nya biasanya setiap kegiatan. Kita coba satu masing-masing anak ini, misalnya kita asesmen dulu. Oh, anak ini udah mampu mengikuti semua SOP-nya nih, berarti dia udah tahap yang tinggi. Kalau anak yang belum, biasanya hanya misalnya ada yang mampunya menggunting aja, terus mampunya hanya mengelem aja, itu di bagian di bawahnya yang standar tadi. Jadi tidak kita paksakan untuk mengikuti seluruh SOP yang ada. Nah, nanti kalau misalnya dia baru bisa setengah, nanti diselesaikan sama yang sudah mampu semuanya gitu. Jadi tidak dipaksakan untuk seluruhnya mengikuti, cuman hanya apa yang dia bisa kita memperdayakan dia. Anak yang maksudnya di bawah IQ-nya rata-rata, di bawah rata-rata, dan ibaratnya dia belum bisa mengerjakan hal-hal yang memang butuh kemampuan khusus, mereka pun bisa mengikuti pendidikan balai latihan kerja. Oke, jadi alhamdulillah ya, jadi kita dapat sebagai satu masukan ya, bahwa ternyata anak-anak berkebutuhan khusus itu juga bisa kuliah dan mereka bisa memproduksi sesuatu walaupun kemampuannya sangat terbatas ya, apalagi yang memang bisa gitu, yang bisa memang aktif, bisa mengerjakan macam-macam ya. Tapi di sini juga banyak juga ya yang bisa pintar, misalnya bisa komputer gitu ya, bisa menyusun, bisa sampai bisa membuat satu model animasi ya kan, ada juga ya. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat intinya adalah pembelajaran buat orang tua di rumah, bahwa jangan merasa bahwa anaknya itu tidak mampu ya, intinya harus percaya diri ya. Seperti mama kita ya, pengalaman mama kita dulu bagaimana, merasa yakin gak kita itu bisa mandiri? Tidak dok, tidak yakin. Bahkan sesudah LKP ini, saya jadi melihat oh kita itu ternyata dengan bimbingan dosen-dosen bisa mengerjakan misalnya pekerjaan yang memakai komputer gitu, laptop gitu kan. Itu ternyata karena harus memakai itu, jadi dia bisa gitu. Jadi mungkin karena di bimbingan itu jadi anak-anak bisa. Itu yang tadinya saya nggak yakin ya, jadi di luar prediksi ibu ya. Kalau misalnya sekarang bisa mempresentasikan produknya, ibu merasa bagaimana Bu? Oh ya, hebat. Karena mungkin kalau di rumah kan kita anggap susah gitu ya untuk maju gitu, untuk naik itu agak susah. Tapi ternyata di sini diberi kepercayaan oleh dosen-dosen dan asisten dosen untuk tampil gitu dok. Ya, nah, ternyata memang kalau kita gali, kita kita gali terus bakatnya, kita memberikan kesempatan terus menerus dan dengan keyakinan, kemudian dilatih intinya ya, digali, dilatih berulang-ulang, pada akhirnya dia bisa. Dan itu yang harus kita yakini, bahwa anak spesial ini bisa menghasilkan sesuatu. Nah, kita harapkan Bapak dan Ibu di rumah, ayah dan bunda, silakan datang ke Talenta Center, silakan daftar putra-putrinya ya ke LKP Talenta Center dan BLK Talenta Center. Dan kami sudah memulai ajaran baru ya, tahun ajaran baru yang dimulai bulan September. Insya Allah kami membuka pendaftaran. Nah, ini adalah produk dari kita, ini Jojo Yogurt. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan seperti pencerahan lah, inspirasi buat Bapak dan Ibu dan ayah dan bunda. Terima kasih, saya Dr. Susi Yusnadewi. Saya dengan ini mengucapkan terima kasih kepada mama kita, kepada Bu Ica dan kepada Bu Ning. Mudah-mudahan apa yang mereka kerjakan, kemudian apa yang kita usahakan mendapat barokah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.